pagi siang ini saya akan membagikan satu tema khotbah mengenai khawatir. Saudaraku, khawatir merupakan makanan buat setiap manusia. Dan kalau kita tidak mengerti bahwa kita ini bukan manusia akhir zaman yang mestinya harus khawatir, tapi kita ini adalah manusia masa depan. Karena Allah itu ada di depan kita, Allah menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya akan memberitahukan kepada saudara, untuk saat ini kita mengarahkan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara semua membaca dalam Injil Matius 6 ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah dapat? Mari. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak alasan untuk kita bisa khawatir. Karena apa yang dilihat oleh mata itu bisa mempengaruhi akan keberadaan kita. Saudara, ada banyak alasan. Secara alam kita melihat bahwa yang namanya musibah itu bisa sekonyong-konyong terjadi. Dan hal-hal yang tidak pernah kita sangka. Tidak usah jauh-jauh mungkin kita menyaksikan apa yang tidak kita lihat. Tetapi kalau saudara tinggal di Jakarta, saudara pasti kaget ketika banjir melanda Jakarta dan gedung yang ada di tengah kota. Saya melihat di televisi bahwa gedung UB itu basementnya tenggelam, saudaraku. Saya juga pernah mengalami ketika saya baru menikahkan anak saya yang terakhir, yang nomor 3, saudaraku. Dia menempati rumah yang baru. Dan pada waktu dia pergi, untungnya pergi saudaraku ya. Karena waktu itu bulan Desember. Saudara, selama waktu ya, pokoknya belum pernah terjadi banjir di daerah yang ditempati anak saya itu. Baru kali itu. Dan banjir itu disebabkan oleh tanggul yang jebol. Saudara ngerti bahwa di kota-kota kita ini kita dikelilingi dengan tanggul-tanggul ya. Misalnya di kota Solo itu ada tanggul yang namanya Gajah Mungkur. Enggak tahu tanggul di sini apa namanya, saudaraku. Nah, itu kalau jebol, itu kota bisa terendam semua. Jadi kalau misalnya itu sudah di ambang batas, maka tanggul-tanggul yang kecil, tanggul pembantu itu dikorbankan untuk dibuka. Dan akhirnya pada waktu anak saya sedang berpergian dengan saya, saudaraku, rumahnya tenggelam. Tenggelamnya itu sampai seperti apa ya? Tidak bisa dibayangkan karena daerah itu nggak pernah banjir, saudaraku. Lalu dimonitor dan akhirnya yang ketinggalan itu yang harus diselamatkan adalah kedua anjing kesayangannya, saudara. Wah, ada tim SAR-nya juga, saudaraku ya. Itu semua perabotan yang baru saja, pengantin baru mesti semuanya baru, saudaraku. Itu tidak bisa diselamatkan. Namun saya bersyukur bahwa anak saya pada waktu itu pergi bersama-sama dengan saya, jadi tidak ada di tempat saudaraku. Jadi keadaan-keadaan yang seperti itu cukup mempunyai alasan untuk kita ini bisa khawatir. Baru soal alam, belum lagi sekarang hujan lebat di mana-mana. Dan saya melihat angin puting beliung itu tidak bisa diprediksi, saudaraku. Kalau waktu-waktu yang lalu ya di Jogja misalnya seperti itu. Tapi di Solo pun juga seperti itu. Pohon-pohon itu bukan pohon yang kecil, justru pohon yang besar itu besar kemungkinan untuk tumbang. Karena mungkin pohonnya kokoh tetapi akarnya dia mungkin sudah kropos, dimakan oleh seperti rayap yang belalang pengerip itu ya ada di situ. Dan banyak sekali saudaraku kejadian-kejadian yang menyebabkan kita bisa takut, bisa khawatir. Belum lagi keamanan. Saudara, beberapa waktu yang lalu itu di depan mata saya. Ketika saya pulang dari gereja, ini kok tempat begitu ramai. Ternyata
ada teroris saudaraku di Solo ya. Dan di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang betul-betul mencekam. Baru saja itu tahun yang lalu saudaraku. Polisi yang ada di pos jaga itu diberondong, ditembak. Terus kita akan mesti mikir loh, polisinya aja ditembak lah, apalagi kita yang nggak punya senjata. Polisi itu kan selalu jaga pakai senjata. Saudara, jadi membuat kita ini ada alasan kalau kita mau khawatir. Belum lagi ekonomi. Ada banyak pengusaha yang tadinya berhasil, dia datang. Dia berkata bahwa mengalami kerugian yang besar. Karena mereka tertarik dengan usaha yang bukan merupakan kepiawaiannya atau mungkin juga itu diawali dengan keserakahan. Jadi ada yang pergi hijrah mungkin ke Kalimantan kemana untuk kerja batu bara. Akhirnya pulang juga tidak semua orang kerja batu bara langsung bisa berhasil, saudaraku ya. Saya percaya yang membuat kita berhasil itu adalah Allah di dalam nama Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini kadang-kadang bisa mengambil juga keputusan yang salah. Saya berikan contoh, saya punya jemaat ada di Denpasar, saudaraku. Dia adalah orang yang asli Solo. Loh, kok bisa sampai di sini? Ya, waktu kerusuhan kami ini pindah. Tapi ketika dia sudah ada di Bali, ada di Denpasar, ternyata Bali pun tidak luput dari apa yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ada bukan cuma teror, tapi ada teroris yang ngebom ya di kafe Padi dan Sari atau bagaimana, sehingga wisatawan di sana itu wah sepi sekali saudaraku. Kalau mau masuk hotel ini tawar-menawar, saudara bisa masuk hotel bintang dengan tarif yang tidak bintang ya. Lalu saudara juga bisa beli souvenir-souvenir itu dengan harga yang sangat murah. Sehingga ekonominya pun juga terjun, saudaraku. Tapi hari-hari ini Bali sudah dipulihkan, puji Tuhan. Lalu orang itu berkesimpulan, ya mau lari kemana saja itu. Toh selalu di mana-mana. Pasti ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang tidak kita prediksi. Saudara, belum lagi kejadian-kejadian yang ada di depan mata kita. Yang pernah kita saksikan. Yang membuat kita ini jadi khawatir, menjadi takut, dan lain sebagainya. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu dalam kurun waktu yang singkat. Jemaat kami itu dipanggil Tuhan itu dengan cara yang mendadak. Jadi Minggu itu ketemu salaman. Lalu Senin itu sudah ada berita bahwa Bapak ini dipanggil Tuhan loh. Kok bisa kan sehat, gak sakit? Memang gak sakit. Lalu kejadiannya bagaimana? Ya sedang pergi sama istrinya. Tiba-tiba di tengah jalan itu dia gak bisa melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya dibawa ke puskesmas sama istrinya, tidak tertolong lagi. Orang berkata dalam istilah kerennya, sudden death. Saudaraku, lalu kami punya jemaat yang setia juga nganter. Kalau Pak Freddy pergi pelayanan kemana-mana naik mobil, dia yang selalu mengendarai. Maksudnya yang nyopir itu dia, saudaraku. Karena dia adalah orang yang sering kali pegang mobil-mobil yang mewah. Ya, lalu saudaraku, satu waktu Senin itu hari liburnya full timer. Nah, full timer dan dia itu akrab sekali. Lalu pergi berenang. Orang sekarang kan katakan, oh kalau berenang itu sehat. Itu adalah olahraga yang paling baik. Semua orang pasti, semua dokter juga berkata seperti itu, saudaraku. Lalu teman-temannya jadi heran, karena dia itu menepi. Jadi dia ada di tepi, wajar saja orang renang itu yang menepi kalau dia mau istirahat. Tapi ternyata, saudaraku, pada saat dia menepi, duduk di situ, di pinggiran kolam begitu, dan di situ di sebelah-sebelahnya ada banyak orang. Dikira orang ini itu bergurau, saudaraku. Karena orangnya memang jenaka, suka bergurau. Jadi pada waktu dia dalam keadaan meregang nyawa, itu orang-orang gak begitu perhatian sama dia. Dikiranya menggoda, saudaraku. Tapi ternyata itu adalah hari yang terakhir buat dia.
Tidak ada tanda-tanda apa-apa. Dan yang terakhir beberapa minggu yang lalu, saudaraku, pemain drum saya, ya, pemain drum gereja, itu tugas seperti saudara tadi, tugas yang pertama lalu disambung dengan yang kedua. Di tengah-tengah ibadah yang kedua, dalam keadaan ngedrum saudaraku. Dan tiba-tiba pemain drum itu sudah dipanggil Tuhan di atas, ya, sedang duduk di kursi drumnya. Nah, kemudian orang pikir ini lagi break atau lagi gaya. Karena dia memang pemain yang sudah profesional gitu. Tapi tiba-tiba dia ambruk di situ dan segera dibawa ke rumah sakit dan sudden death. Jadi ada kejadian-kejadian yang buat kita ini khawatir. Mereka semua yang tidak pernah kontrol jadi kontrol, saudaraku. Wah, ini kita harus kontrol, harus ini, harus itu. Ada banyak sekali alasan yang bisa membuat kita ini khawatir. Belum lagi soal rumah tangga. Ada perselingkuhan. Kadang-kadang perselingkuhan bukan terjadi di luar, jauh di sana. Namun ada seorang ibu yang menangis bahwa suaminya itu berselingkuh dengan teman dekatnya. Saudaraku, mari kita ini betul-betul mau dekat itu. Harus dekat dengan Tuhan, lebih dekat daripada siapapun. Kalau tidak begitu, maka di tengah-tengahnya, di celah-celahnya, iblis itu bisa bekerja. Lalu ada seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, punya restoran besar, punya anak tunggal, laki-laki, yang mestinya meneruskan akan usahanya. Dia bangga dengan anaknya yang selalu dia ada di rumah, dia ada di kamar, dikira oleh ibunya itu dia belajar. Tapi satu waktu, rumahnya didatangi oleh polisi, digerebek, dan ternyata anak yang dia kira adalah anak yang baik-baik, yang tidak meninggalkan rumah. Dia asik nyabu di kamarnya. Saudaraku, kena narkoba. Saudaraku, hal-hal yang seperti ini buat kita khawatir, bisa paranoid. Saudara, kau punya anak, bagaimana kalau anaknya pergi, bagaimana kalau anaknya di rumah juga bagaimana? Tetapi nanti kita akan melihat jawabannya. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran kita. Dan kalau kita mengatasi kekhawatiran kita dengan mengambil ayat-ayat firman Tuhan, perkataan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya. Firman-Nya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Menjamin hidup kita untuk keluar dari khawatir itu. Saudaraku, apakah khawatir itu? Apa definisi dari khawatir? Khawatir itu adalah sesuatu yang kita takutkan, yang kita rasa, kita pikirkan bisa terjadi di waktu yang akan datang. Belum tentu terjadi, tetapi terus dipikiri dan dirasakan dan tidak ada gunanya. Amin. Saudara, kalau mikir-mikir sesuatu gitu kan diolah, ini nanti jadi semak belukar itu di pikiran saudara. Sehingga mestinya perkara-perkara yang kecil, saudara itu nanti bisa sembunyi, itu bukan sembunyi dalam kekuatan Allah, tapi dalam semak belukar, ya, yang menghimpit, yang menindas saudara sampai saudara nggak bisa bangkit. Dan biasanya apa yang kita khawatirkan itu paling banyak terjadinya, kemungkinan yang bisa terjadi cuma 10%. Jadi percuma kalau kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Walaupun saudaraku, saya tidak bilang, loh manusia kan tidak bisa khawatir kalau gitu. Khawatir itu juga ada baiknya supaya saudara berharap kepada Tuhan. Tapi khawatir itu tidak menindas saudara sampai saudara tidak bisa berkutik. Kita punya Allah yang hebat. Punya Allah yang jaminannya pasti ya dan amin. Oleh sebab itu, saya akan membacakan satu firman Tuhan supaya saudara semua bisa koreksi. Kita kan tidak ngerti siapa kita, bagaimana tingkat kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita. Saya ajak saudara membuka dalam Ulangan 28, ayatnya 66 sampai 67.
Kalau saudara ada dalam situasi yang seperti ini, cepat-cepat. Saudaraku, saudara bertobat, lalu saudara minta Tuhan pimpin, sehingga saudara akan keluar dari penyakit yang namanya khawatir. Khawatir itu sebuah virus yang kecil tetapi itu mematikan. Mari baca Ulangan 28, 66 sampai 67. Saya bacakan buat saudara. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, ah kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, ah kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu. Dan karena apa yang dilihat matamu. Saudaraku, ini keadaan orang yang khawatir. Makanya banyak orang yang punya sakit yang disebut insomnia. Nggak bisa tidur, itu saudara nggak usah bangga. Saya ini nggak bisa tidur loh ya. Saudara mau minum obat, misalnya minum apa saja. Mau Valium, mau Sanak, mau apa loh. Ini tahu ini bukan karena ini peminum saudaraku ya. Tapi sering melayani orang-orang yang nggak bisa tidur. Padahal Tuhan itu berkata bahwa dia menetapkan kita untuk tidak ditimpa oleh murka. Baik kita bangun, berdiri, duduk. Saudaraku, sampai tidur sekalipun diberkati oleh Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Tapi kita ini yang tidak mau berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Sehingga kita pakai akan pikiran kita sendiri. Jadi yang mengarahkan arah langkah kita ini adalah pikiran kita. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa ya, pikiran manusia itu banyak. Banyak yang dipikir, banyak ya jalan yang ingin ditempuh. Hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi orang yang berhasil, orang yang menjadi pemenang, orang yang enjoy dalam hidupnya itu adalah orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, saudaraku. Yang tidak merekayasa segala sesuatu di pikirannya. Pikiran ini kalau memikirkan segala sesuatu yang kecil bisa jadi besar ya. Karena ini itu ahli rekayasa. Pikiran kita itu. Tapi kalau ditaklukkan di bawah pikiran Kristus, maka yang keluar di sini ini adalah yang baik, saudaraku, yang berguna. Jadi kalau engkau sudah mulai waktu malam, ya, kalau pagi sekarang, pengen cepet-cepet pagi. Ketika pagi, kalau malam sekarang. Itu biasanya orang yang utangnya banyak, saudaraku ya. Yang gak bisa tidur itu. Kalau malam pengen cepet-cepet gak bisa tidur, kok gak pagi. Kalau pagi nanti ditagih hutang ya. Saudaraku ini memang yang paling menyiksa. Apalagi orang yang punya masalah-masalah yang besar. Saudara bisa bangun malam. Ya, jalan mondar-mandir di rumahnya sendiri itu loh, bisa jalan-jalan. Ya kalau rumahnya besar, rumahnya kecil bisa jalan-jalan dari kamar ya, lalu ke ruang tamu, balik lagi, saudaraku. Loh itu saya pernah ngalami. Ya, pada waktu saya penginjilan, saya masih tinggal di Surabaya, saya ingat ada seorang direktur bank itu yang berbaik hati. Jadi saudaraku, kalau ada orang baik hati, kalau kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan, pasti kita peka. Nah, waktu itu saya masih muda sekali, saudaraku. Jadi saya anggap semua orang itu baik. Apalagi kalau orang itu sudah baiknya ditunjukkan di gereja. Jadi pada waktu Pak Freddy itu pelayanan, penginjilan, mobilnya keluar, saudaraku. Lalu dia sekali waktu itu juga ikut penginjilan, ikut KKR. Lalu satu waktu orang ini berkata kepada saya, Ibu ini kan sering pelayanan, ya, sering keluar kota. Sekarang tidak aman, memang pada waktu itu tidak aman, saudaraku. Jadi banyak rampok, ya, walaupun di kota besar itu betul, saudaraku. Rumah saya itu pernah disatroni, orangnya tidur di plafon gitu. Tapi Tuhan itu meluputkan. Jadi yang saya sangat percaya dengan firman. Itu bisa pencurinya itu yang sudah tidur di plafon saya, itu pada waktu dia mencuri, saudaraku, dia bisa mencuri di rumah sebelah.
rumah saya itu kembar, ya, yang di Surabaya itu kembar dengan tetangga saya. Itu bisa turun yang ke tetangga. Jadi yang kemalingan itu tetangga, saudaraku. Bukan saya berkata bahwa dia itu saya bersukaria atas musibah yang dia timpa, enggak. Tapi saya itu kagum kok bisa ya. Padahal yang ditidurin itu plafon di tempat saya, saudaraku. Lalu direktur bank itu berkata, Ibu kalau punya perhiasan-perhiasan, punya emas, lebih baik dititipkan di bank. Lah saya ini loh saudara, seperti orang digendam ya. Kayaknya itu kan saya tidak mempelajari bahwa bank yang bisa terima titipan itu kita dikasih kunci, ada deposit box-nya gitu. Tapi saya anggap karena orang ini baik gitu saudara. Oh iya kok begitu perhatian. Jadi saya itu titip saudara, bukan berupa perhiasan tapi berupa emas lantaan ya. Lalu saya pergi ke bank, saya dikasih ada kop suratnya, ya, dikasih tanda terima. Lah, sudah saya kan ke sana, lalu saya sudah meninggalkan tempat itu. Saya ya aman-aman saja, saya pikir ya udah pokoknya saya itu punya ya emas berapa gitu ada di situ gitu. Dikasih tanda terima, dikasih seri nomor saudaraku. Tapi satu waktu enggak tahu kenapa loh. Saya kok lewat di bank itu kok sepertinya agak rame, seperti banyak orang-orang yang ambil uangnya, banyak yang ambil mungkin simpanannya juga itu dari bank itu. Kemudian saya tanya, saya itu karena bank itu dekat ya dengan rumah saya iseng tanya sama pegawai, ada apa ini? Oh enggak, ini lagi disidak dari Jakarta. Jadi karena bank itu bank cabang di Jakarta ini. Oh begitu gitu. Nah ini kenapa orang-orang pada minta? Oh enggak apa-apa. Jadi ditutupin saudaraku. Nah satu waktu saya kok diingatkan loh. Kalau gitu aku mesti ambil ya. Lalu ketika saya mau ngambil titipan saya itu, oh enggak bisa. Sekarang sudah ditangani dengan Jakarta. Loh gimana sih? Ini kan tanda terima gitu loh. Lalu setelah itu saya itu sampai dipanggil saudaraku. Dengan bank yang ada di Jakarta di pusat. Itu di Jalan Tiang Bendera. Saya masih ingat saudara. Saya bawa surat saya, di situ saya tuh bukannya dikembaliin itu emas saya saudaraku. Tapi saya dimarahi malahan. Loh ini ibu ini bagaimana? Kami tidak pernah menerima titipan yang berupa emas seperti ini. Loh, saya ya nggak ngerti kalau memangnya, saya kan enggak pengalaman untuk nitip-nitipin apa. Pokoknya itu kan direktur yang Bapak taruh di situ. Bapak saja percaya dengan uang di bank itu kan mesti lebih dari titipan saya. Nah, apalagi saya ini sebagai orang awam masyarakat yang memang datang ke tempatnya banknya Bapak, ini bukan orang itu datang ke tempat saya. Kalau orang itu datang ke rumah saya ini korban penipuan. Tapi kalau saya datang ke banknya Bapak dan dia direktur yang ditunjuk, dia tanda tangan, itu pasti juga barang saya ada di situ. Saudaraku, tapi ya itu enggak pernah kembali sampai hari ini, saudaraku. Ya. Jadi sampai hari ini enggak ada ceritanya. Sampai gembala senior saya mau menolong saya untuk diambilkan, tapi saya tidak mau melibatkan. Ya, karena saya menghormati gembala saya, enggak ada urusannya, dia enggak ikut campur dalam hal itu, saudaraku, karena itu kan milik pribadi saya. Nah, saudara, ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya. Sampai saya mengalami keadaan mondar-mandir saudara. Saya bilang sama Pak Freddy, itu Mas ya dititipkan itu enggak bisa diambil. Yang orangnya di pusat saya malah dimarahi, itu nanti bisa diajukan itu, dilaporkan di polisi saudaraku. Lapor saudara, lapor tuh yang datang wartawan loh. Untuk nama saya itu tidak sama, jadi kalau nama saya misalnya Pendeta Meli Riva, nama saya itu kelahirannya karena ganti nama itu dikasih nama Tri Nurani. Wah Nuraninya tuh sampai 3 ya. Jadi masuk di koran juga orang enggak tahu gitu loh. Tapi saya tuh terusik Tuhan, ini kalau memangnya masih punyaku ya. Tapi saudaraku, manusia tuh jangan sekali-kali memikirkan materi lebih dari semuanya. Itulah awal saya betul-betul menekuni ya. Bahwa manusia itu memang sukarlah untuk kita percaya. Tetapi kalau Tuhan Allah kita itu Allah yang dapat dipercaya. Amin saudaraku. Ya, saudara punya sahabat sekalipun, satu waktu dia juga bisa loh ninggalin kita. Oleh sebab itu yang di dunia itu fana, tapi yang di atas itu kekal selama-lamanya. Saudara dan saya setelah mengalami penyakit yang namanya
Ya. Penyakit khawatir, insomnia. Jadi orang semua pada tidur serumah. Saya itu mondar-mandir dari kamar keluar ke ruang tamu. Saya mikirin kok bodoh, tapi orang itu kok, ya saya ingat-ingat caranya dia itu membujuk. Kok ya kita itu kok ya bisa percaya. Sampai saya itu malu sendiri. Apalagi saya ini kan lulusan di ekonomi, saudara. Mestinya kan paham. Jadi saya itu sampai kok bisa jadi seperti ini ya, gitu. Tapi itu menjadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali. Walaupun yang di situ enggak kembali, tapi Tuhan itu sudah mengembalikan lebih daripada emas yang hilang, yaitu kerohanian saya. Ya, saya tuh semakin mengasihi Tuhan, semakin enggak nempel saudaraku dengan apa yang namanya materialistis, ya. Yang materi-materi itu sudah enggak lekat lagi. Saudara, sebuah pelajaran itu memang harus mahal dibayar. Tapi Allah pasti menggantikan yang hilang. Amin. Siapa yang kehilangan apapun aja jangan takut. Kalau engkau serahkan kepada Tuhan, Tuhan menggantikan dengan yang lebih baik, dengan yang lebih besar. Dan hari ini saudara melihat, ya, saya melayani Tuhan, itu lebih dari emas, lebih dari permata. Dan kalau saudara tanya, emasnya Bu Freddy punya berapa sekarang? Saudara tak terhitung, Mas Freddy Riva, itu 1 kuintal lebih kira-kira saudaraku ya. Haleluya. Lalu, bagaimana tanda-tanda orang yang khawatir? Tadi sudah ada yang mengalami itu, tidak bisa tidur, lalu bangun, saudara nggak usah ke dokter. Kalau ke dokter nanti dikasih, ya itu paling obat tidur, nanti itu dosisnya semakin tinggi, itu merusak kesehatan saudara, tapi nanti ada resepnya di belakang ya. Saudaraku, di akhir dari khotbah saya. Lalu saudara, orang khawatir itu akibatnya itu apa? Apa saja yang diakibatkan dengan khawatir kita? Yang pertama, menarik kita keluar dari hadirat Tuhan. Ya, orang kalau khawatirnya besar itu kan menarik kita dari hadirat Tuhan karena kita sudah tidak mempercayai lagi kedahsyatan, kebesaran, kejayaan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Lalu yang kedua, membunuh iman. Karena sudah tidak bisa mikir lagi. Karena kita fokus, mungkin kayak seperti saya tadi itu fokus dengan yang barang yang hilang tadi, dengan emas yang hilang itu tadi. Kok tidak kembali ya? Jadi membunuh iman, tidak imannya kepada Kristus, tapi kapan ini bisa kembali? Sampai lapor polisi, misalnya seperti itu, saudaraku. Loh saudara lapor polisi urusan dengan bank tidak mudah loh. Tidak mudah saudara. Itu karena kalau kita salah sedikit saja cara ngomongnya, itu bisa diputar balik mencemarkan nama baik. Jadi sudah kehilangan ya, kita malah nanti bisa kena pidana, kena apalah gitu. Saudaraku. Lalu khawatir itu membuang waktu, betul membuang waktu saudara. Karena kita mikirin terus, mundar-mandir ya. Toh belum tentu itu juga karena kebodohan kita, mungkin karena kecerobohan saya, saudara. Tapi setelah itu semua dilupakan, Tuhan itu memberikan pencerahan, ya, enggak melihat ke belakang, tapi mata kita tertuju kepada Tuhan, kita berani berkata kepada diri kita, kalau itu masih menjadi milik saya, Tuhan punya cara yang ajaib untuk mengembalikannya. Kalau ataupun itu tidak, Tuhan pasti akan menggantikan dengan caranya yang lain. Lalu kita kalau khawatir bisa membuat keputusan yang salah. Saudara, saya berikan contoh di dalam Alkitab. Yang saya ambil dari kitab Rut pasalnya yang pertama. Saudara, di situ diceritakan bahwa ada kelaparan di tanah Israel. Lalu ada keluarga, yaitu keluarga Elimelek dari Bethlehem Yehuda. Dan dia, saudaraku, dalam keadaan takut dan khawatir. Dia punya anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Dia punya istri namanya Naomi, saudaraku. Saya percaya Elimelek ini bapak yang baik. Walaupun yang baik itu tidak selalu benar, saudara. Karena dia takut dalam bahaya kelaparan ini. Kalau sampai dia mati kelaparan ataupun anak dan istrinya mati kelaparan, maka dia buat keputusan yang salah. Dia turun ke Moab menjadi
orang asing dan menetap di sana. Saudara, sampai dia sendiri tidak bisa berpikir bahwa sebetulnya Bethlehem itu artinya rumah roti. Yehuda itu pujian bagi Allah. Bagaimana mungkin orang tinggal di rumah roti dan mati kelaparan? Dan dia rela pergi ke Moab. Siapa itu Moab? Saudaraku, Moab itu di dalam Kejadian 19 ayat 37 dikatakan seperti ini, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab sekarang. Jadi itu adalah hasil perzinahan Lot dengan anak perempuannya. Yang tua melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Moab. Jadi itu adalah menjadi kekejian di mata Tuhan. Moab itu bukan satu daerah yang diberkati. Hanya kelihatannya saja, saudaraku. Tetapi mengandung sesuatu malapetaka yang lebih dari apa yang dia takutkan. Lalu bagaimana hati Tuhan terhadap Moab? Itu ditulis dalam Ulangan 23 ayatnya yang ketiga. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Begitu jauhnya Elimelek membawa dia dan keluarganya untuk jauh dari hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan apa yang didapatkan? Firman Tuhan berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia justru kehilangan nyawanya. Apa yang engkau takutkan itu yang mendatangi engkau. Dan di Moab itu, Elimelek mati, saudaraku. Namun Naomi, ya, dia enggak sanggup lagi berpikir. Yang semestinya kematian dari Elimelek ini adalah sebuah peringatan. Tapi kalau orang sudah ada dalam semak belukar yang membuat dia jadi takut, itu nggak bisa mikir, saudaraku. Makanya takutan, kekhawatiran itu harus nyingkir dari hidup kita. Supaya kita lapang jalannya. Saudara, sehingga dia menetap di situ. 10 tahun lamanya, waktu yang tidak singkat, saudara. Kalau iblis menjajah kita, dia menipu kita. Saudaraku, waktu yang lama itu tidak bisa menginsyafkan, menyadarkan akan Naomi. Sampai diberikan sebuah pengalaman bahwa Mahlon dan Kilion itu mati. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Baru dia bergegas, baru dia berkemas-kemas untuk kembali ke Bethlehem Yehuda karena dia mendengar bahwa Tuhan sudah memberi makan umatnya. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, mungkin ada kelaparan yang terus menerus dan mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya ketika dia di Moab justru kehilangan suami dan anak-anaknya. Beruntung Naomi mendapat kesempatan untuk dia kembali. Saudaraku, sehingga dia menjadi berkat buat Ruth. Saudara, jadi Ruth ini adalah seorang yang tahu bahwa di tempatnya itu tidak ada berkat. Makanya dia ngomong sama mertuanya yang namanya Naomi, Allahmu adalah Allahku. Dan kemana saja engkau pergi, aku akan ikut engkau. Nah, mestinya orang yang di luar itu ikut kita. Jangan sampai kita ini turun, saudaraku, ke Moab. Menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan, yang tidak dicintai Tuhan, yang bahkan masuk jemaah Tuhan keturunan ke-10 pun itu Tuhan tidak mau. Tapi ketika Ruth mencangkokkan dirinya, dia pergi ke Bethlehem Yehuda, dia mendapatkan kasih sayang. Dan itu nanti dalam tema khotbah yang lain karena saya mau berbicara hanya untuk khawatir. Saudaraku,
Jadi itulah contoh yang ada di dalam firman Tuhan. Contoh real yang saudara bisa baca nanti. Saudara baca ulang-ulang, ternyata khawatir itu tidak menghasilkan sedikit pun yang baik. Lalu saudara tentu bertanya, bagaimana cara mengatasinya? Saudara, semua apa yang menjadi keperluan kita, pergumulan kita, jawabannya ada di dalam firman Allah. Tidak ada di lain tempat. Saudaraku, hanya di dalam Tuhan. Itulah sebabnya jawabannya. Yang pertama saudara baca, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini firman. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ibu-ibu di sini mungkin sudah ada, atau bapak-bapak yang sudah mulai usianya senja, ya. Seperti saya, jangan merasa senja. Apalagi yang mikirnya, doh aku nanti kalau tua ikut siapa ya? Dosa loh saudaraku. Benar, karena Tuhan berfirman berkata, sampai masa tuamu, putih rambutmu, aku Yesus Tuhan tetap menggendongmu. Amin. Jadi jangan ada orang tua yang pikirannya itu pikiran yang dangkal. Oh, aku nanti ini ikut sama anakku yang nomor berapa, anak yang nomor berapa, anak yang nomor berapa. Saudara, anak itu dianggap sebuah aset yang untuk menyandarkan hidup kita. Sandaran kita hanya Allah di dalam nama Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang pencemburu. Kalau engkau mengharapkan anakmu gak akan cinta sama engkau. Bukan karena dia gak cinta, karena Tuhan itu cemburu. Diizinkan hal-hal yang seperti itu terjadi dalam hidupmu. Supaya satu waktu engkau berkata, hanya Engkau Tuhan Allah yang setia. Emangnya dari dulu saudaraku ya. Jadi jangan harapkan itu nanti anak, karena saudara mendidik dengan firman, pasti anak itu juga akan mengasihi kita. Tapi bukan dengan tekanan. Anak-anak dikumpulkan, ya ini semua kamu ini dibesarkan oleh orang tua. Jadi sekarang kamu ini harus, ya istilahnya itu memberikan upeti. Ya, yang kaya sekian, yang ini sekian, nanti upetinya masuk ke orang tuanya. Itu enggak ada aturan di dalam firman yang seperti itu, saudaraku. Ya, tapi kalau anak diberkati, anak itu pasti ingat sama orang tuanya. Betapa jerilelah orang tua yang menjadikan saudara itu berhasil sekarang. Tapi bukan dengan intimidasi. Lain, segala sesuatu yang diberikan dengan tekanan dan segala sesuatu yang diberikan dengan kasih, dengan hati, itu beda, saudaraku. Ada seorang anak minta pelayanan. Karena orang tuanya sakit, saudara. Sakit, sembuh, balik lagi ke rumah. Kambuh lagi masuk rumah sakit. Balik lagi disembuhkan karena didoakan. Ya. Lalu akhirnya dia gini. Kasihan loh Bu, Mama. Kok dia sakit gitu kan, menderita gitu ya. Didoakan aja Bu. Kalau toh dipanggil Tuhan, kami ini sudah rela. Kelihatannya cinta, saudaraku. Loh benar. Lalu saya berkata gini, kamu mau rela mau enggak rela? Kalau Tuhan mau panggil itu ya Tuhan dipanggil. Karena Dia itu Allah berdaulat, amin. Ya. Lalu enggak tahu gimana dia nangis, saudaraku. Ternyata dia berkata, Ibu kok tahu toh hati saya? Padahal saya itu cuma ngomong seperti itu. Kami ini sebetulnya capek. Bukan capek nunggunya, capek bayarnya, saudaraku. Nah, kalau saudara seperti itu, sikap hati ya, Tuhan itu menilik hati loh. Jadi kelihatannya rohani, kasihan mama. Padahal sebetulnya dia kasihan sama dirinya sendiri. Yang selalu bayar. Kok enggak ingat pada waktu kecil, orang tuamu juga seperti itu. Berjuang untuk engkau, mengadakan sesuatu untuk engkau. Jadi kalau motivasinya enggak murni, Tuhan juga enggak akan jawab. Ya. Jadi semua itu yang rohana bisa dikemas dengan yang rohani loh saudara. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia bisa kita kelabui.
Tuhan itu melihat hati yang paling dalam. Itulah sebabnya saudaraku, jangan ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mungkin di hadapan manusia bisa, kita nggak suka, kita bisa ketawa. Tapi kalau dengan Tuhan, Dia melihat hati. Dan di dalam kelemahan-kelemahan kita yang belum lulus, disitulah kita diuji. Kalau lemahnya soal finansial, soal keuangan, saudara pasti diuji soal keuangan. Kalau engkau lemahnya tuh soal ya terlalu takut, terlalu khawatir dengan kesehatan saudara, nanti enggak tahu penyakit apa aja itu bisa datang. Tapi kalau engkau berkata semua tanaman yang tidak ditanam Bapa di surga, aku cabut sampai ke akar-akarnya, buang. Tuhan enggak pernah kasih penyakit sama kita. Kalau sampai kita sakit itu karena kita melanggar firman-Nya. Tuhan berkata, berikan padaku hari ini makanan yang secukupnya. Kita makannya lebih-lebih gitu ya. Lalu kita ada penyakit ya, kita tinggal minta ampun saja. Minta ampun ya Tuhan. Saya yang selalu ya sukanya ini. Dah aku mulai saat ini. Aku janji deh enggak mau makan yang tidak berguna, berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan itu setia. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan itu loh memelihara kita. Apa yang kita takutkan? Kalau kita saja punya orang tua yang kaya raya. Mana pernah saudara pada waktu saudara sekolah, saudara lalu mikir apakah nanti di rumah aku dikasih makan? Ya. Jangan lagi saudara punya orang tua yang kaya raya. Yang punya orang tua biasa saja. Tidak mungkin saudara mikir seperti itu. Karena orang tuamu itu pasti memelihara. Dengan sekuat tenaganya dia. Tapi kalau Tuhan itu memelihara kita, itu Dia memelihara kita dengan sempurna. Bukan cuma makanan kita, kesehatan kita, semua yang ada dalam kita itu dipelihara oleh Dia. Jadi kalau saudara dipelihara Tuhan masih khawatir? Halo? Enggak ya? Betul loh, firman Tuhan itu harus betul-betul dilakukan, bukan cuma didengar, oh iya ya, tapi dipraktekkan. Yang kedua, Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Coba, kalau saudara menyerahkan masalah saudara, lah biasanya orang kalau punya masalah itu, ya jujur, mesti masalahnya yang kita tongkrongi. Waduh, masalahnya ini. Wah, makin besar, makin menakutkan, saudaraku. Seperti tadi pagi saya khotbah ya, punya masalah anak saya itu sakit, nyaris mati. Dokternya bilang ini nanti idiot, nanti ini loh yang ditongkrongi penyakitnya anaknya. Tidak mungkin sembuh. Tapi kalau kita berpadan dengan firman, mosok sih, Tuhan itu kan baik. Tidak mungkin Tuhan nyembuhkan lalu anaknya idiot, tidak bisa jalan misalnya gitu. Tidak mungkin. Tuhan itu membawa kita naik dan tidak turun. Kalau saya imani, saya yakini seperti itu. Ada perubahan-perubahan. Perkembangan yang signifikan. Anak yang dikatakan tadinya oleh dokter ya dan tidak bisa jalan. Sekarang sudah malah jadi atlet saudaraku ya, bersepeda dari Solo sampai Pangandaran 350 kilo naik sepeda bersama grupnya. Bahkan dengan pembalap-pembalap. Padahal katanya dokter tidak bisa jalan loh. Tapi Tuhan nyatakan mujizatnya yang luar biasa. Saudaraku, mari kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Karena Ia yang bertindak. Ya. Jadi tadi dipelihara, sekarang kalau punya masalah Tuhan yang bertindak, engkau diam jua, aku yang akan berperang ganti engkau. Dan kalau Tuhan berperang ganti kita, kita adalah lebih dari pemenang. Kalau kita cuma pemenang karena kita sedang bertanding. Tapi kalau lebih dari pemenang itu ada sesuatu atau satu pribadi ya yang bersama dengan kita. Walaupun dia tidak kelihatan tapi dia nyata dalam hidup kita. Amin. Saudaraku. Lah manusia ini karena khawatirnya itu besar. Tuhan masih membackup kita. Dengan ayat firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4. Tadi yang ketiga. Ayatnya yang ke-6. Jadi kok saudara dipelihara Tuhan mungkin masih ragu, iya ya kok begini. Lalu Tuhan mau bertindak, saudara kadang-kadang, aduh kok enggak cepat-cepat ya. Saudara kan maunya saudara karena saudara enggak sabar.
Jadi pertolongan Tuhan itu saudara anggap lambat karena saudara kurang sabar. Saudara dilatih oleh Dia. Tetapi kalau toh pun itu terjadi, maka yang ketiga, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ada media yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu doa. Doa itu adalah kendaraan kemenangan buat orang percaya. Saudaraku, doa itu kita bisa naikkan petisi kepada Tuhan tentang hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Dia berkata segala keinginanmu, nyatakan itu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ini penting saudara. Ini arti dari doa yang pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan kita berdoa, dan ada kalimat seperti ini, saudara harus yakin doa saudara pasti dijawab. Kalau Dia memerintahkan sesuatu itu artinya dalam saudara. Dia bukan menyuruh kita sembarang menyuruh, tapi ada artinya. Kita ini disuruh berdoa. Kita ini disuruh memohon kepada Dia. Dengan ucapan syukur. Itu artinya doa yang dijawab. Karena ada ucapan syukur itu pasti doa kita tidak ada yang gugur. Amin. Tidak ada satupun doa orang percaya itu gugur. Saudaraku, bahkan lebih dari apa yang kita doakan, Dia sediakan buat kita. Saudara harus yakin itu. Karena kalau saudara tidak yakin, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, itu akan besar kuasanya. Jadi kalau doa cuma setengah-setengah, saudara masih khawatir, saudara masih bimbang, sedikit saja itu masuk dalam doa saudara. Saudara tidak akan terima apa-apa. Betul saudara. Seringkali saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika saya masih, orang Jawa bilang dilepas kepalanya dipegang ekornya, ya. Nah itu tidak bisa. Kalau sama Tuhan serahkan, namanya serahkan itu ya diserahkan. Lakukan bagian yang harus kita lakukan. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Saudara, doa permohonan dengan ucapan syukur. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang merupakan ilustrasi dari ayat ini. Satu waktu saya pulang dari luar negeri, saudaraku, dulu saya dipercaya untuk membenahi cabang yang ada di Amerika ya. Jadi sering sekali, bisa setahun sampai 3 kali gitu. Nah, saya kalau pulang, saya kok ke Amerika tuh sering ke Pak Agung gitu loh ya. Pak Agung tahu. Nah, di situ tuh barang-barang krem-krem kosmetiknya tuh kan canggih-canggih. Ada anti wrinkle yang bagus, waduh itu pasti suka gitu ya. Kalau masih muda tuh kan belinya pakaian. Kalau sudah tua, enggak tahu kalau ibu-ibu di sini ya, itu nanti belinya itu mesti semua yang ya anti wrinkle ya. Sudah tua enggak mau keriput itu gimana ya. Tapi itu produk yang paling laris. Satu waktu saya itu punya krem-krem yang bagus. Lalu ada satu itu yang mahal, yang belum masuk di Indonesia waktu itu, saya beli. Lah, orang Indonesia ini, ya, kalau ada orang dari luar negeri ini pokoknya kalau datang mesti bawa oleh-oleh gitu loh. Kalau enggak bawa oleh-oleh rasanya kok, ya kita orang timur itu kok begitu, saya kok ya enggak ngerti kenapa kok begitu. Jadi saya itu semua pada ngumpul. Ya. Saudaraku, nah salah satunya itu ada orang yang dekat sama saya, orangnya juga sering pergi. Saya itu bawa krem saya itu tadi loh, yang saya sayangi, yang saya mau pakai. Saudaraku, yang paling mahal di antara oleh-oleh yang lainnya itu. Lalu ada satu ibu saya bilang, kamu. Jadi dia kan saya panggil, dia ya enggak salah. Tapi ini salah persepsi ini, saudaraku, itu memberikan kepada saya sebuah pengertian.
Oh, kalau kita sama Tuhan, kita berdoa dan kita mengucapkan syukur. Ya, itu kejadiannya seperti apa yang saya alami loh. Saudara, lalu saya bagi. Lalu ketika saya bilang, ini anti wrinkle ini bagus sekali ya. Kok dipakai itu begini. Saya tunjukkan dengan maksud ini. Jadi kalau kamu tuh sering pergi keluar, jangan belinya coklat. Ini maksud saya itu, tapi tidak terucapkan. Maksud saya supaya dia tuh ngerti. Saudaraku. Lah, tanggapan dia, waduh, ini sebelum ngasih diterangkan caranya pakai begini. Padahal saya tuh sudah sediakan oleh-oleh itu. Saya biasanya itu rata gitu. Jadi enggak ada yang ini kasih yang bagus ini, enggak. Enggak taunya dia tuh pegang itu. Saya pikir pegang mau lihat mereknya. Ya, enggak tahu dia pegang itu terus dia gini, aduh kok baik sekali sih, kamu tuh kok inget aku gitu. Saya sampai bingung saudaraku ya. Saya dipeluk sini satu sampai jadi ya. Lalu dia tuh terima kasih loh ya, terima kasih loh perhatiannya. Aduh terima kasih, kamu kok gini baiknya ya, ini. Saya tuh mau ngomong itu enggak tega. Saya tuh mau ngomong loh bukan itu bukan itu. Aku cuma ngasih tahu aja gitu kan enggak sampai hati saudaraku. Orang sudah dengan antusias seperti kita kalau doa sama Tuhan. Ya. Kita jawabannya aja belum ngerti, tapi engkau benar-benar ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus. Ya apa saja yang kau doakan, anakmu, suamimu atau apapun. Lalu engkau berkata, amin Tuhan, engkau baik Tuhan. Engkau pasti akan menjawab doaku, engkau pasti akan memberikannya. Masuk Tuhan loh. Ya enggak dulu enggak. Saya saja yang manusia itu loh. Ya langsung saya berikan. Oh iya saya gitu. Sampai hari ini saya tidak akan pernah lupa peristiwa itu saudaraku. Tetapi itu menjadikan pelajaran yang begitu berharga sampai saya ngerti. Ini loh caranya doa. Caranya doa sampai Tuhan itu bisa tidak bisa dia harus jawab. Buatlah Tuhan itu seperti itu. Seperti peristiwa saya tadi itu loh. Ya, kalau orangnya sudah loncat-loncat, terima kasih. Saya dirangkuli gitu. Waduh, minta ampun. Dibawa jauh-jauh itu ya. Itu mau beli aja enggak jajan saudaraku ya, beli kremnya tuh mahal sekali tapi dia sudah begitu ya udahlah biar dipakai dia. Tapi toh ya berkatnya pasti ada saudaraku ya. Ya berkat rohani yang saya bagikan itu loh. Supaya saudara nanti kalau berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur jangan lupa. Doa tuh jangan mengasihani diri, nangis tapi ngasihani diri. Aduh Tuhan ini enggak ada doa yang dijawab. Tapi kalau toh pun engkau menangis karena engkau bertemu dengan hadirat Tuhan. Pernah doa sampai nangis. Ketemu hadirat Tuhan. Oh itu semua masalah pasti beres. Amin. Mari bangkit berdiri saudaraku. Kita pujikan sebuah pujian. Segala khawatirku kuserahkan padamu. Tadi penyanyinya WL-nya bantu saya. Kayak Audi ya penyanyinya ini. WL-nya ini. Yuk nyanyi segala perkaraku. Bisa ya? Ya. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Serahkan kepada Dia. Dia yang memelihara engkau. Dia yang pasti akan bertindak. Tidak ada doa yang gugur. Hari ini apa yang kau doakan, engkau pasti menerimanya. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka
padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami tidak akan khawatir lagi Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Kami tidak akan khawatir karena Engkau Allah yang bertindak untuk kami. Engkau adalah Allah yang membela kami. Engkau adalah Allah yang menjawab akan setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu kami simpan dalam hati sanubari kami. Dan firman itu bukan hanya kami simpan, kami dengar, tapi kami sungguh mau praktekkan dalam kehidupan kami. Kami memiliki Engkau Tuhan. Engkau yang begitu memperhatikan akan setiap kami. Maka tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, keraguan di dalam hidup ini. Karena skenario hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu. Semua yang baik ini pasti kami terima dari Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga, kami bahagia menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan kami mengimani bahwa hidup kami tidak akan turun. Hidup kami akan terus naik. Hidup kami bukan menjadi ekor, tetapi hidup kami menjadi kepala. Hidup kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bahkan hidup kami bukan hanya menjadi orang yang beruntung, tapi menjadi orang yang mujur selama-lamanya. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu dan untuk hadirat-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Dia.